Siti Asia. Siti Asia itu istri soleha, padahal suaminya Firaun. Soalnya itu Firaun jahat punya istri soleha. Jahat hari ibu jeung Siti Asia soleha saha? Soleha Siti Asia. Maka namun suami selingkuh teh wajar, tidak sejahat terus Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawal salam si beunghar. Nalika kana kebeungaran mananya. Sakali deui salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nanu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sesepuh Masjid An-Ni'mah yang saya hormati, Ketua DKM beserta jajarannya, Pak RW beserta jajarannya, Bapak-bapak RT, semua tokoh masyarakat yang hadir saat ini, juga ibu bapak, anak-anak semua yang hadir saat ini, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini hadir di masjid ini dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat Allah masih memberikan kesempatan sisa usia sampai pagi hari ini. Semoga sisa usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang kufur jadi bersyukur, yang musyrik menjadi tauhid, anu
Aya anu korek kurang dia ibu-ibu. Aya anu korek teh aya. Teu aya anu ngaku. Mudah-mudahan barokah hadir di sini, ibu-ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapak ibu yang hadir saat ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di rumahnya sedang banyak masalah, apapun itu masalahnya, semoga barokah hadir di masjid, pulangnya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Ada yang punya masalah ibu-ibu? Punya masalah enggak? Saya pun tahu yang hadir ini wajah-wajah semoga berkah hadir ke masjid ini, pulangnya masalahnya diselesaikan Allah. Amin. Yang mungkin kurang sehat, saya pun ini kurang sehat, pilek, masuk angin, tapi ingat ada kewajiban untuk hadir. Semoga diberikan kesehatan, amin. Ibu bapak juga semoga pulang dari sini selalu diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Kadang kalau datang ke pengajian mah suka banyak alasan, betul tidak? Diajak pengajian suka banyak alasan, sakit pinggang lah, sakit kepala lah, sakit pundak lah, banyak alasan ketika diajak ke pengajian. Coba kalau hari ini Pak RW ngumumin gini, warga masyarakat jamaah Masjid Al-Hikmah ditunggu kehadirannya jam 10 pagi ini, nanti dibagi sepatok beras 1 karung, telur 2 kilo, buah-buahan 1 parsel, amplop 500.000, hadir mual. Penuh. Oh. Jadi Pak RW biar penuh ada sepatok. Beda dengan diajak pengajian, banyak alasan, ngantuk lah, capek lah. Halo, kalau disama halo jawabannya hai. Halo, hai. Oh, kalau diajak pengajian banyak alasan. Mudah-mudahan yang hadir saat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang hadir saat ini insya Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Karena yang hadir ke majelis taklim ini adalah taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya ke majelis ilmu, hakikatnya sedang berjalan menuju surga. Jadi ibu-ibu yang hadir ke sini, bapak-bapak yang hadir ke sini, ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita jika taruh nunggu dia sambil ngadap kita ngantuk tak hari ini pengawasan ngantuk teh wajar harus tak lamun jamaah menuju pengawasan tubuh eta teh wajar, lamun mau balik dah tubuh eta teh kurang sare apa kurang ajar kajian di orang kali disebut kurang ajar, kurang bobok ibu. Halo, hari itu kalian keliling suatu negara serak, alhamdulillah barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi di mana-mana bapak-bapak pengawasan teh nanti lo hadir nanti ibu-ibu. Terus teman, mayoritas dominan lo hadir karena pengawasan bulu dan rajaban naon baik banyaknya itu ibu mingguan, ibu-ibu bulanan, rajaban, muharraman, muludan, nungajum tepebeja. Eta ge ibu-ibu.
Katanya di neraka pun banyaknya ibu. Alhamdulillah kan neraka. Nauzubillahimin. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semangat di mana-mana, mayoritas pengajian itu banyaknya ibu-ibu. Tapi saya analisa bu, yang banyak hadir nate ibu-ibu nate status nate jahe pak, terang jahe, naon jahe, minuman hangat. Banyaknya ibu-ibu janda yang hadir. Di sini banyak janda nggak? Tapi janda-janda gitu, ya sesama mana bukan Pak RW janda gitu ya Allah, janda-janda gitu ya hadir karena ada si ibu karena dia mau hayang rasaan dari guna janda-janda gitu ya hadir karena sanes guna aja. Alhamdulillah barokah Maulid Nabi kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sama dengan kita. Rasulullah, halo, nanti kurang konek. Coba mobil terapilah, angkat tangan saya. Kelihatannya kurang konsentrasi. Aisyah cari kali ke abdi teh, kuping kali hatena yang di pasar, hatena yang di kantor, hatena ayam untuk istrika, beda ada kecematan. Coba diangkat tangan semua, angkat tangan. Apa saya Pak RW? Apa angkat tangan? Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Diputar-putar semuanya, diterapi refleksi mengajarkan sirkulasi darah. Ayo diputar-putar. Semuanya yang di luar, lihat ke sini makin cepat melancarkan sirkulasi darah. Pegang dagu, ucap dagu. Allahu Akbar. Konsentrasi. Ulangi, konsentrasi. Oh, leres kan Pak? Aisyah cari kali kapi, hati lemah di pasar ya teh. Halo, disuruh pegang dagu malah pegang jidat. Mana dagu, mana bu? Alhamdulillah. Teraskan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Konek ya, interaktif. Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti halnya kita. Kita manusia, Rasul pun tapi beda kualitas kemanusiaannya. Beda kualitas kemanusiaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba kita suka keringatan. Halo, sok keringatan bu? Rasulullah keringatan gak pak? Keringatan. Hanya bedanya keringat Rasul wangi bagaikan minyak kasturi. Coba keringat ibu-ibu. Mau dong? Beda kualitas keringat kita dengan Rasul. Contoh lagi, suatu ketika Abu Bakar Siddiq membersihkan buha. Tiba-tiba saat Abu Bakar membersihkan buha, Abu Bakar digigit kalajengking sampai bengkak tangannya, pucat wajahnya. Datang Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu bengkak, wajahmu pucat? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi aku digigit kalajengking. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kami tidak mau merepotkan ya Rasulullah. Tapi kan ini berbahaya, kalajengking beracun. Langsung Rasulullah meludahi tangan Abu Bakar yang digigit kalajengking. 3 kali diludahi, sembuh tangan Abu Bakar, berkah diludahi Rasul. Coba tangan suami ibu digigit kalajengking, ludahi oleh ibu sepupu, kira-kira tambah racun. Karena beda, ludah Rasul adalah obat, ludah Rasul obat, ludah kita bukan obat. Maka beda kualitas ludah kita dengan ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk meneladani
Sallallahu alaihi, karena sangat sempurna di dalam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun kita, contohnya ada di Rasulullah. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin yang baik bagaimana memimpin rakyatnya, lihat bagaimana cara Rasulullah memimpin rakyatnya. Ketika kita menjadi seorang pedagang, pengusaha, entrepreneur, lihat bagaimana cara Rasul berbisnis, jujur, adil, amanah. Menjadi seorang suami yang baik, lihat bagaimana cara Rasul memimpin dalam membangun rumah tangganya. Begitupun ibu-ibu, lihat bagaimana istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi dalam jiwa Rasulullah sangat komplit menjadi teladan bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, ada uswah hasanah di dalam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga Rasulullah diutus ke muka bumi, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Mohon maaf Pak RW, hari ini Tasikmalaya, Indonesia umumnya sedang darurat akhlak. Ulangi, darurat. Coba lihat anak-anak kita, anak-anak TK, nah kayak gini nih, mau minum susu harus pegang HP, betul tidak? Darurat akhlak anak kecil kena game online. Anak-anak kecil tuh game online. Anak remaja judi online. Orang tuanya pinjaman jadi 11-12. Ulangi, anak-anak kena game. Hati-hati terlalu sering pegang HP. Ini virus memorinya penuh dengan HP, penuh dengan game, sehingga akan bisa merusak otak anak-anak kita. Terlalu sering, boleh kali-kali hitung-hitung hiburan, tapi jangan terlalu keseringan. Itu kena virus game online. Anak remajanya itu karena sudah tahu main game, sehingga bertemulah dengan judi online. Judi online ternyata rajanya ada di Tasikmalaya. Baru-baru ditangkap di hotel 400 miliar usaha. Ternyata di Tasikmalaya ditangkap. Judi online. Orang tuanya kena pinjaman. Ada nggak yang pinjol di sini? Ada? Halo, halo. Ayo pinjol ayah. Beraya. Alhamdulillah. Beraya mengaku. Nah, bagaimana mengatasi situasi dan kondisi darurat akhlak saat ini? Halo, ayo gedung barangkali soleh, ayo. Anak-anak kita dibaca sekali luar biasa. Di sini ada lembaga pendidikan, ada Dinia, ada TKTPA, ada. Alhamdulillah. Maukah pun anak yang soleh mau? Kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ada dua cara untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, akhlak yang berbudi pekerti. Yang pertama, tarbiyatul aulad qabla wiladah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cara mendidik anak kita berakhlakul karimah, pertama, tarbiyatul aulad qabla wiladah. Didik anak kita sebelum dilahirkan. Pertama apa, Bu? Didik anak kita sebelum Bagaimana bisa mendidik anak sebelum dilahirkan? Artinya jika kita ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah, maka bibitnya orang tuanya terlebih dahulu menjadi orang tua yang solehah. Bukan hanya ada anak yang durhaka, tapi juga ada orang tua yang halo, halo. Halo gadung putra soleh bayang. Orang tua anak gelap dan naon soleh. Ima kabudak miwarang ngawas orang tuane tarang. Kabudak miwarang ke masjid bapana. Ujang jum ke masjid bapak makabok berversi. Ya loh. Hati-hati. Banyak alasan. Kabudak manita ngaji, indung nama nonton. Bapak nanya gitu deui, karena pengajian tebegi diajak ke pengawas.
alasan jadi sam secara karena dangdutan jauh ke kukurusukan masjid musola corecang tiluan gitu cengkihang. Coba karena hiburan lo penuh Agustusan kabar itu dangdutan di mana-mana parah itu terus ke jadi ada hiburan Agustusan aja banyak mana jemaah dangdutan. Halo anu nyumbang lagi karena Agustusan mah turun tak segala rupa hadiah berpres nah karena muludan mahes. Halo kalau kita ingin punya anak yang soleh awali dari orang tua soleh terlebih dahulu. Jadilah orang tua yang soleh memberikan contoh terbaik untuk anak-anak kita, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang solehah, menjadi suami yang soleh. Halo Bu, siap jadi istri solehah? Bu, siap jadi istri solehah? Apapun keadaan suami kita, siap? Suaminya bekerja tetap ibu jadi istri soleha, siap? Suaminya kurang menafkahi tetap jadi istri soleha, siap? Suaminya selingkuh siap jadi istri soleha? Halo Bu, syukuri nikmati suami yang kita miliki. 1, 2, 3. Suka selfie sama suaminya? Asal selfie tanah? Asal tanah? Ini tanah asal kan ya? Pajang di status selfie sama suaminya pulang dari sini pajang di status. Syukuri nikmati suami yang kita peot-peotnya kalau kita usaha kurang daripada beras anu tak gitu. Syukuri suami kita. Siapa? Jadi istri soleh. Ibu kenal Firaun nggak? Firaun itu rajanya kafir, jahat Bu Firaun. Setiap ada bayi lahir dibunuh oleh Firaun. Tapi istrinya solehah. Siapa Pak istri Firaun Pak? Siti Asia. Siti Asia itu istri solehah. Padahal suaminya Firaun. Sobat itu Firaun jahat punya istri solehah. Siti Asia tercatat dalam surga. Siti Asia, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maryam sudah ada catatannya di surga. Ibu baca ayat Cenena canaya, Bujujung canaya, Cetati canaya, Binunung canaya. Siti Aisyah, Siti Asia tos ayat catatannya di surga karena jadi istri soleh padahal suaminya Fir'aun. Punten cara ge ibu jeung Fir'aun jahat mana? Jahat hari ibu jeung Siti Asia solehah saha? Solehah Siti Asia. Maka namun suami selingkuh teh wajar tidak sejahat terus Pak. Halo bener Bu, jangan salahkan suami tatkala hati suami diambil oleh tetangga. Ulangi, jangan salahkan suami tatkala hati suami diambil oleh tetangga. Bisa jadi ibu sebagai istri kurang nyerpis. Terus Pak, sekali kamu walau terus Pak, sirni kok tidak. Jadi ya teteh kurang pelayanan sebagai istri. Tapi istri gak bisa balikkan Bu. Pak Ustaz, saya sudah yang nyerpis dan kurang mod. Sekali kata kurang mod. Nah itu Pak, diservis hayang di modalan. Kalau mau yang diservis Pak modalan saminggu 1 juta kasar pakai blok on. Pakai apa? 11 on. Jadilah istri soleh, jadi suami yang soleh. Jika kita ingin mempunyai anak yang soleh dan soleh. Pertama, tarbiyatul aulad qabla wilad.
wiladah. Didik anak kita sebelum dilahirkan, artinya orang tua terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Makanya yang masih single, carilah pasangan-pasangan yang soleh-soleha. 2. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cara mendidik anak menjadi anak yang berakhlakul karimah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak-anak kita setelah anak dilahirkan. Bagaimana caranya? Ada 3 poin saja. Mudah-mudahan waktunya masih cukup, bisa 4. Yang pertama, titip anak-anak kita, termasuk kita semua. Yang pertama adalah islahul aqidah. Nah, Bu? Islahul aqidah. Luluskan akidah kita, luluskan akidah keluarga kita, luluskan akidah anak cucu kita. Apalagi di zaman era globalisasi saat ini, begitu banyak orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Generasi anak-anak kita diracuni dengan berbagai macam cara mereka menghancurkan umat Islam. Halo. Bahkan ada 4 politik orang Yahudi saat ini menghancurkan umat Islam. Ada berapa, bro? Yang pertama, membodohkan umat Islam. Hijraon kahoriokna orang Yahudi mah umat Islam tersimbaraudo dengan diracuni game online itu, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat untuk anak-anak kita. Politik Yahudi saat ini ingin menghancurkan umat Islam dengan cara generasi anak-anak kita dibodohkan IQ-nya. Halo, so anak-anak orang kaya susah otak nanti ngapal harapan hiji kali hiji sampai hiji kali 10. Anak-anak kita beda dengan orang tua kita dulu, betul tidak? Dulu kita mudah menghafal, tapi saat ini anak-anak kita sulit. Kenapa? Karena memorinya sudah penuh dengan permainan-permainan, dengan makanan-makanan diracuni. Narkoba sekarang sudah masuk di minuman-minuman, di makanan-makanan, di permen. Alhamdulillah ini. Makanya anak-anak kita kalau jajan pilih-pilih. Yang pertama adalah membodohkan umat. Yang kedua, ketika umat Islam terus bodoh, apa yang kedua? Target mereka memiskinkan umat Islam. 2 apa? Mereka sangat tahu ketika umat Islam sudah miskin, maka kefakiran mendekatkan kekufuran. Kefakiran mendekatkan kekufuran. Punten, ibu pergi atas bu, wala atau bu pergi atas, pergi sakumahan. Punten, bapak pergi atas pak, pergi atas pak. Upamanya yang sumping kabumi bapak, kabumi ibu nyerang artos 100 juta. Cakap 100 juta. Kira-kira deh. Saudara Jami, bapak ibu yang artos 100 juta, kalau bapak kalau ibu. Syaratnya terkena pina agama, KTP na Islam, bahkan yang artos pada dia ngabangun madrasah mangga, ngabangun masjid mangga, bari dia biaya sekolah mangga, bari dia umroh mangga, bari dia berobat mangga. Yang artos 100 juta kalau bapak ibu, syaratnya mengkandungkan tinggalkan sholat subuh 1 kali, yang nanti dikasih uang 100 juta. Ditampil uang. Ini remeh. Halo. Ditampil uang pak. Siapa ngemu kok? Ditampil uang. Halo. Yakin? Yakin nanti ayah atasnya. Nah ini kan pertanyaan akidah. Satu waktu tinggalkan sholat dikasih uang 100. Jawaban kita tidak mau. Betul tidak? Karena tidak ada uangnya. Yang pasti mah tidak ada uang. Tapi mohon maaf, lihat di luar sana, punten mungkin saudara kita, keluarga kita ngabelaan bati 1000, 2000 wani tinggal tahun. Sholat ulangi, ngabelaan bati 1000, 2000 wani ngandung kenawan. Apalagi dikasih uang 100. Itu pertanyaannya.
Kefakiran mendekatkan kekufuran. Ketika anak-anak kita generasi agama dan bangsa dibodohkan, dimiskinkan, hati-hati. Tidak sedikit orang gara-gara lemah ekonomi menjual akidah. Halo, masyarakat kita punten Pak RW saat pembagian sembako belaan ngantri ngantunkeun sholat. Banyak yang kayak gitu Pak. Belaan ngantri tinggalkan sholat demi sembako. Hati-hati. Ini akidah kita harus mantap. Jangan sampai tergoyahkan. Membodohkan umat Islam, memiskinkan umat. Target orang Yahudi menghancurkan umat Islam, generasi agama dan bangsa kita. Karena bagaimana nasib agama dan bangsa masa depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tergantung anak cucu kita hari ini. Betul tidak? Kurang masuk kenapa di dunia teh. Bagaimana nasib agama bangsa tergantung anak cucu kita hari ini. Yang ketiga, memecah belah umat Islam. 3 apa Bu? Memecah belah umat. Saat ini Indonesia sedang diadu domba. Kita lihat gara-gara nasab para habaib, duriah Rasulullah, para syekh ulama, para syekh kiai ajengan habaib. Padahal apa sih manfaatnya nguruskan nasab batu? Bahkan mungkin hari ini Tasikmalaya mau pilkada mungkin. Hati-hati jangan sampai kita diadu domba gara-gara beda pilihan, suami dengan istri pasien gara-gara beda pilihan. Namun beda pilkada jeung pilkada. Halo. Namun beda pilkada sareng pilkada. Hari pilkada mah lamun hilap sok pohon lamun hilap sok jadi. Leres dah. Lamun pilkada mah lamun jadi sok nawan. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang kota Tasikmalaya dipimpin oleh wali kota yang bertakwa, yang mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pemimpin yang dipilih nanti, mudah-mudahan pemimpin yang adil, amanah, jujur, bijaksana, mengayomi semua rakyat kota Tasikmalaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, politik Yahudi saat ini menghancurkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari pedoman hidup Al-Quran. Jujur, ibu sering tersawangi ngawas Quran sama rajus. Bapak-bapak sama rajus ngawas Quran. Ngawas sama rajus. Alhamdulillah Ustaz, 3 juz, juz strawberry, juz alpukat. 1 juz itu berapa lembar? Al-Quran berapa juz semuanya? 30 juz. Berapa surah? 114. 1 bulan berapa hari? 30. 1 Quran itu 30 juz. 1 bulan 30 hari. Berarti harusnya baca Quran itu one day one juz. 1 hari 1 juz. 1 juz berapa lembar? 10 lembar biar mudah hidupnya. 10 dibagi 5 waktu berarti berapa? 2 lembar. Setiap ba'da sholat baca Quran 2 lembar. Panjang pondok Bu. Halo, panjang pondok. Ibu tersebut panjang pondok sih Bu. Baca Quran 2 lembar panjang pondok Pak. Ba'da sholat baca Quran 2 lembar. Kali 5 waktu jadi 10 lembar. Istiqomah tiap pada sholat 2 lembar kali 5 waktu 10 lembar sehari 1 juz lebih. Kalau istiqomah setiap hari 1 juz, one day one juz, 1 bulan khatam Quran 30 juz, 1 tahun 12 kali tamat. Pertanyaannya, dari Syawal kamari dugi kain atau sholat kali tamat? Halo, sekali tak gotong royong. Alhamdulillah. Ustaz udah banyak baik sehari 1 juz mah. Atau saya boleh? Boleh saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf sadaqallahul adzim. Boleh? Boleh daripada tidak sama. Mantap ibu lamun dibuhan cai kopi pagi-pagi acara ge. Walaupun 1 ayat Al-Quran itu
Al-Quran tidak dapat pahala, tapi baca Quran Allah bayar 1 huruf 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf Allah bayar 10 kebaikan. Ketika kita membaca lafaz alif lam mim, hurufnya berapa? 3, pahalanya berapa? 30. Baca Al-Quran alif lam mim saja pahalanya 30 kebaikan. Itulah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahalanya? Seberapa? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi Islam seberapa tahun? Dan pernah hitung 19 huruf. Dan hitung belum kalau Januari besin. Bismillahirrahmanirrahim pahalanya 190 kebaikan. Makanya ibu-ibu, setiap kita melakukan hal yang baik, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 hukuman membaca Bismillah. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim wajib. Setiap kita sholat, baca Fatihah, awal pertama ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita sholat baca Fatihah tidak Bismillah, maka baca Fatihahnya tidak sempurna. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Wajib baca Bismillah di surah Al-Fatihah ketika kita sedang sholat. Yang kedua, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Kullu amrin bibarin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal au abdal au ajdam. Sunnah ketika kita melakukan amalan yang baik diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca mau minum, minum ini mubah. Mau minum mau kagak mangga. Tapi kalau ini minumnya diawali dengan Bismillah, maka minumnya menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi. Nah, oleh Bu, sudah susu aja masih lemas. Hari ini nyuguhan. Ibu nyusuan berapa kali lemas nawan? Nenek takut tuh. Jadi lamun aya ustaz ngomong ibu, Pak Ustaz percaya kopi percaya bade nenek takut. Lamun ustaz lagi ngomong ibu di subuhan nenek. Kan nenek nanti isu. Halo. Naon teh? Jadi hilang teh. Nama wajib. Wajib baca Bismillah ketika kita sedang sholat di dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, setiap kita melakukan yang baik, awali dengan membaca. Yang ketiga, hukum membaca Bismillah makruh. Setiap kita melakukan perbuatan yang makruh, maka makruh membaca apa? Bismillah. Sebagian ulama berpendapat merokok itu makruh. Ada juga yang berpendapat haram jika rokoknya ditambahkan dengan darah babi, maka rokoknya jadi haram. Makruh jika memang itu tembakau alami. Tapi ketika kita merokok baca Bismillah hukumnya makruh, dan rokoknya nawan. Jentara bapak-bapak yang ngerokok Bismillah lahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya baca Bismillah lahnya nawan Pak. Makruh sebab ngerokoknya makruh. Ayat baca Bismillah yang keempat hukumnya haram. Setiap kita melakukan perbuatan yang diharamkan, maka baca Bismillah nawan haram. Namun pejabat korupsi Bismillahirrahmanirrahim haram tanda tangannya Bismillah nawan haram. Sebab yang ditandatangannya haram. Mau minuman keras, ya Allah berikan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Baik mabok Bismillah haram.
maca naona bismillah. Bade Cina, ya Allah berikan kenikmatan bismillahirrahmanirrahim buka baju. Maka baca bismillah. Nah, karena perbuatannya. Maka ibu, setiap kita melakukan yang baik awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, sabab pahalanya 190 kebaikan. Itulah Al-Quran. Jadi hati-hati, politik Yahudi menghancurkan umat Islam dengan cara menjauhkan umat Islam dari pedoman hidup Al-Quran. Usahakan Bapak Ibu, selesai peringatan Maulid Nabi, perbanyak membaca Al-Quran. Kembali lagi kepada yang pokok tadi, bahwa bagaimana mendidik anak kita. Yang pertama tadi apa? Islahul aqidah. Yang kedua, islahul tarbiyah. Yang kedua apa? Kalau kita ingin punya anak yang berakhlakul karimah, ingin mempunyai anak yang soleh dan salehah, maka titipkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan. Halo, ada di dia, ada berapa bayaran di dia, Bu? Dia iuran sekarang di dia, Bu? 25.000. Masuk firman teh kos 30 sama kok aja. Ieu ka surga hoyong budak soleh kan 25.000 eta ge bayar teh hese. Canrang ke maurat aja kan ya. Canrang ke menagih iuran bari hese bayar. Engke cenah cuma bayar teh di akhirat imtihanan bari teu teh. Pengen punya anak yang soleh, titipkan ke lembaga pendidikan. Datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke ajengan. Pak Ustaz, nitip anak saya tidak bisa ngaji, ingin punya anak tapi tidak bisa ngajarin ngaji, makanya saya nitip ke Pak Ustaz. Nyanggakeun urang kali abdi hoyong sing soleh, nitip bangun dicepret mangari lillahi taala. Nu penting putra abdi naon? Sok pangeusiankeun hatena, pangeusiankeun otakna. Keun Pak Ustaz mah teu kedah usaha, ku abdi digaji sabulan 30 poe. Halo, itu ente Bu, Pak Kiai kajengan nitipkeun urang kali ente. Ieu mah urang kali teh ngaos teh pedawe disampeur ku rencanganana. Teu dititipkeun ku ibu, hati-hati. Walaupun ibu nanti di dunia rajin ngaji, di dunia baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah, ibu bade kana surga. Tapi anaknya karena di dunianya tidak disuruh ngaji, tidak disuruh sholat, di akhirat anaknya akan neraka. Ibu atau tidak lawang surga, sudah mau masuk surga, anaknya di dalam neraka. Protes, ya Rob, saya tidak ridho masuk neraka. Kenapa engkau tidak ridho masuk neraka? Karena saya masuk neraka tidak sholat, tidak ngaji. Karena orang tua saya tidak pernah ngurus ngaji dan sholat. Orang tua saya rajin sholat, rajin ngaji, mau masuk surga, tapi saya tidak mau di neraka sendirian. Saya ingin membawa orang tua saya masuk neraka. Nauzubillah min. Tapi sebaliknya, jika ibu menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan jadi orang soleh, walaupun ibu tidak terlalu rajin ngaji, sholatnya telat, baca Qurannya belang-belang, ngaji ke masjidnya jarang, tapi ibu fokus mencari biaya untuk menafkahi anak-anak kita, menitipkan ke lembaga pendidikan, anaknya jadi soleh, rajin sholat. Nanti di akhirat anaknya masuk surga, orang tuanya di neraka. Anak yang di surga protes, ya Allah, saya tidak mau di surga nikmat sendirian. Karena saya masuk surga, saya rajin sholat, rajin ngaji, dititipkan orang tua saya ke ustaz. Sekarang orang tua saya di neraka karena sibuk di dunia jarang ibadah. Ya Allah, angkat orang tua saya dari neraka ke surga. Oh, orang tua yang di neraka diangkat anaknya masuk karena punya anak yang soleh. Makanya ibu titipkan anak kita ke lembaga pendidikan supaya jadi anak yang soleh dan soleh, berakhlakul karimah. Ibu, nyaha ka Ustaz. Ayo Ustaz dia tuh. Ayo Ustaz dia. Ayo ajarkan dia ya. Hari ini nyaha ka Ustaz dia ya. Ini kayak itu. Jangan tanya orang itu. Nyaha ka Ustaz tuh. Nyaha naon? Nyaha merek. Halo, nyaha merek pokoknya. Halo, hari ibu priyogi ku Ustaz. Sok enak putusna Maulid Nabi enak priyogi Ustaznya. Putra ibu yang soleh dititipkeun ka saha?
Ustaz ibu teu damang putrana didoakeun usaha, putra ibu disepitan orang didoakeun usaha, cara ge ibu usaha yang lancar didoakeun usaha, ibu hamil usaha. Iya Ustaz, hamil mah usaha bu, mau cara ge kan hoyong lancar lahirna ka saha? Kabidan, ulah ka Ustaz. Ustaz semodok gitu. Oh, titipkan orang kalina ka lembaga pendidikan Islahut Tarbiyah. Mohon maaf ka pesantren ka lembaga pendidikan teu kenging sesa kumaha maksudna ibu? Rajin ka pesantren teh beda we teu sakola. Kurang kali anak kita sudah dewasa, sudah SM, bahkan keluar SMA, perawan, keluar SMA. Pak Ustadz nitip putra abdi keluaran SMA, perawan, so abdi temangga, anak ibu naon kritikahkeun kapan tos dewasa. Lumami Pak Ustadz putra abdi sanes hoyong menikah, tos dilipstikan 7 warna, diwadakan 7 lapis, disimpan sisi jalan eueuh nanya-nanya acan. Berarti eta perawan teh jomblo. Pamuda ada, Pak Ustadz nitip putra abdi hoyong masantren, malah sok abdi anak ibu naon ieu pamuda meuring kene kuliah, meuring kene damal di perusahaan. Dumawi Pak Ustadz sanes hoyong kuliah tos isi testing saudara perguruan tinggi teu lolos. Berarti ieu pamuda teh rajin lamun teu lolos di kuliahan, teu gaduh jodoh nembe ka manakeun? Ka pasantren. Berarti pasantren teh pembuangan sesa lamun teu damel teu acan nikah nembe ka mana? Ka pasantren. Anak-anak kita mulai dari anak-anak kecil ini titipkanlah ke lembaga pendidikan supaya menjadi anak-anak kita yang soleh dan solehah berakhlakul karimah. Dua tah Islahut Tarbiyah, luluskan pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga Islahul Ibadah. Yang ketiga apa? Islahul Ibadah, luruskan perjalanan ibadah anak-anak kita. Kade anak-anak kita bu piwaran sholat, suruh untuk melakukan sholat. 7 tahun belum bisa sholat, belum mau sholat, dicepret. Anak 7 tahun yang tidak mau sholat wajib dicepret. Bapaknya mencerdaikan sholat wajib dicepret. Oke, anak yang tidak mau sholat 7 tahun, 10 tahun cepet, itu akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamat bahwa ibu menyuruh anaknya untuk sholat. Sebenarnya Bapak Ibu, hidup di dunia ini kita hanya menunggu waktunya sholat dan disolatkan. Ulangi, hanya menunggu waktunya dan disolatkan. Dari subuh sampai zuhur kita hanya menunggu waktunya sholat zuhur, diisi dengan berbagai macam aktivitas kegiatan kita. Zuhur sudah mulai lelah, Allah perintahkan kita untuk sholat, istirahat. Setelah zuhur kita aktivitas lagi, hanya menunggu waktunya sholat asar. Setelah sholat asar aktivitas lagi, hanya menunggu waktunya sholat. Begitulah kehidupan kita sehari-hari, hanya menunggu waktunya sholat dan disolatkan. Implementasi nilai sholat ada 2. Ada sholat yang menjadi kebahagiaan, ada sholat yang menjadi kecelakaan. Yang pertama, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim sahun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sahun atau cilaka jangan khusus sholat dari itu. Qad aflaha, bagja, masuk surga, beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Tapi yang kedua, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim ta'ala sahun. Neraka wel orang-orang yang sholatnya lalai. Jika si bangjetnya well, neraka wel fawailul lil musallina alladzina hum an sholat
sholatnya qad aflaha baca, tapi orang yang lalai sholatnya fawailun celaka. Maka sholatlah sebelum disolatkan, sholatlah di dalam masjid sebelum disolatkan di dalam masjid, sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Ini masjid begitu hebat, lega, rausen, terbuka. Masjid dibangun oleh kita, maka makmurkanlah masjid ini diisi untuk berjamaah. Nah, jadi dia maghrib suaranya ada bapak-bapak. Halo, kilo jajar maghrib, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Masjid yang membangun kita, maka makmurkanlah masjid ini. Kadek kamar kita ngajar galangkung, kadek kamar kita ke kantor, ke pasar, ke kebun, aktivitas lewat ke masjid, tapi tarawih ke masjid. Hari kerja tara ke masjid, hari tos maut hayang disolatkan di mana? Hayang kita ya. Kerja tara ke masjid, hari tos maut hayang ke masjid kan? Dia baca karpet, Pak, kamana wae? Hari kerja tara ungah, hari geus maut ungah ke masjid, dia baca karpet. Halo, ya Allah, cik, aku mampir ke dia cai-cai cek masjid ya. Tentu ingin dia masjid lega karena Indonesian kurang sadaya. Bahwa ibu-ibu lamun carogena ngedul ke masjid, ngedul berjamaah, carogena karena di pasihan sumangat, bukan di pasihan susu. Di pasihan sumangat carogena. Diberikan motivasi cek ibu teh lamun ke masjid gebok. Apalagi bapak-bapak rajin ke masjid pada maghrib nunggu waktunya sholat isya di masjid iktikaf. Apalagi orang yang kaya raya, buat apa pulang habis maghrib di rumah sudah serba ada, kulkas penuh, mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, emas banyak, uang banyak, pembantu punya. Buat apa pulang dari masjid menikah iktikaf di masjid ugi kaisar Pak? Kono dulu miskin rek naon balik. Bukan anak. Halo, menikahnya di mas. Rek naon pulang mobil terbuka. Terus tak. Halo, menikahnya kulkas gorencangnya. Ya Allah, menikahnya itikaf di mas. Pada maghrib nungguan sholat isya. Apalagi pada subuh Pak, sing betah di masjid pada subuh sampai waktunya sholat sunat isra. Sampai waktunya sholat sunat isra. Lalu sholat sunat 2 rakaat, kurang lebih jam 6, 90 menit setelah sholat subuh itu waktunya sholat isra. Duduk di masjid baca tasbih 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nikmat duduk di masjid pada sholat subuh sampai waktunya sholat isya baca tasbih, berkah insya, bahkan pahalanya sama dengan ibadah haji umroh. Tuh Pak RW, duduk di masjid pada subuh zikir, pahalanya sama dengan ibadah haji umroh, dan itu bisa menyelesaikan masalah. Halo, ayah berdua masalah ayah, rumah tangga itu bahagia, murah kali susah diatur, sudah rumah tangga lama belum punya anak, penyakit tidak kunjung sembuh, terus ke dokter iya, ke apotek iya, obat iya, hati dan pikiran tidak tenang, rezeki sulit, usaha gulung tikar, banyak masalah yang sedang kita hadapi, betul tidak? Halo, angkat tangan yang punya masalah atau tidak ada masalah ya? Angkat tangan yang punya masalah. Semua kita hidup di dunia pasti punya, tapi bagaimana
kita bisa mencari solusi menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah jangan bikin status aku sedang galau. Halo, curhatkan ke Gusti. Sebesar apapun masalah kita akan terasa kecil tatkala melibatkan Allah. Ulangi, sebesar apapun masalah kita akan terasa kecil ketika melibatkan. Sekecil apapun masalah kita akan terasa besar ketika tidak melibatkan Allah. Jadi prinsipnya, libatkanlah Allah dalam segala hal kehidupan kita. Insya Allah menjadi ringan menghadapi hidup di dunia ini. Kita lihat ayatnya surah Al-Anfal ayat 64. Sampai ayatnya. Berangkat ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hilangin suara. Siap sekali ibu, sekali nanti bapak seorang-seorang yang bisa pulang. Bapak-bapak suaranya dikeluarin pak. Ibu siap keluarkan suaranya siap. Yang tidak dikeluarkan ditunjuk nanti suruh baca. Sekali ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Hasbukallah. Hasbukallah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi, kata Allah, wahai nabi, dan bukan hanya nabi yang dimaksud, wa man ittaba'aka minal mu'minin, termasuk kita umatnya yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Hasbukallah, cukuplah dan Allah sebagai pelindung kita. Hasbukallah, cukuplah dan Allah sebagai penolong kita. Hasbukallah, cukuplah Allah sebagai penyembuh dari penyakit kita. Hasbukallah, cukuplah dan Allah sebagai zat yang mencukupi semua kebutuhan kita. Serahkan semua urusan ke Gusti Allah. Apalagi urusan rezeki, bapak-bapak, ibu-ibu. Hidup di dunia yang harus paling tenang sesungguhnya adalah urusan rezeki. Tidak mesti galau, gundah gulana, stres urusan rezeki, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin status buat siang ini. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sekecil apapun makhluk Allah sudah diciptakan berikut rizkinya. Jangankan kita manusia yang sempurna diberikan akal, cicak nempel di tembok, tidak pernah demo gara-gara tidak bisa nangkap nyamuk. Betul tidak? Cicak nempel di tembok makanannya apa? Nyamuk. Cek sarengan kumaha dewa na eta cak-cakan nyamuk, tapi daya nu demo eta cak-cak bisa dewa nyamuk. Artinya Allah kirim makanan nyamuk nempel di tembok, dikeutkeut na tembok, dicapluk naon? Cicak. Jole nyanyiina cicak cicak. Terus tuh kan artinya itu harus kita syukuri. Kita ini manusia yang sempurna, diberikan akal sempurna. Jangan kecil hati, Allah itu maha luas. Yang sempit hati kita. 1, 2, 3. Allah itu maha yang sempit. Ulangi, prakteknya gini. Allah itu maha luas, yang sempit hati kita.
Allah itu maha yang sempit. Makanya jangan kecil hati. Hasbukallah, Allah dan yang maha segala-galanya. Halo, urusan rezeki jangan lihat yang di atas. Capek hati, bantul beli kompor panas, bantul geser parabola yang beli paraming, bantul beli mobil asup ambulan, bantul beli peruk asup rumah sakit, bantul beli termos ngagolak. Ayah begitu ayah. Capek hati, eta teh punya sifat hasud. Ari hasud teh SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Ayah begitu ayah. Hati-hati, itu kotor hati kita. Maka urusan dunia lihat yang di bawah. Ketika kita sudah punya mobil, alhamdulillah, tetangga kita pakai motor. Yang pakai motor pun jangan kecil hati, bersyukur. Alhamdulillah saya sudah punya motor, tetangga pakai sepeda. Yang pakai sepeda pun bersyukur. Alhamdulillah saya mau pakai sepeda, tetangga mah jalan. Yang jalan kaki itu bersyukur, itu olahraga ke masjid, ke pasar. Alhamdulillah jalan kaki itu sport. Tetangga mah yang keluar itu yogi namanya kursi. Yang pakai kursi roda pun bersyukur. Alhamdulillah pakai kursi roda. Tetangga masih diinfus di rumah. Yang diinfus di rumah sakit tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah walaupun saya diinfus di rumah sakit, saya masih bisa bernapas, masih bisa istighfar, masih bisa bertasbih. Tetangga kemarin innalillahi. Yang sudah punya sepeda tidak boleh melihat yang di atas. Capek. Tos gaduh sepeda ada hayang naon, hayang motor dijual atau sepeda nanti pakai DP ngajuk naon. Kalau mau laku motor mau ngajuk langsung sombong era. Halo, lamun gaduh motor mau ngajuk langsung sombong. Dah beda tuh motor mau ngajuk mah di gas teh setoran. Eta motor mau ngajuk cadunas. Kalau badi jam jadi klaksonan kiri. Maka dangukeun motor tatangga tak ermek lamun disadana setoran eta menangan ulah sok sombong tah. Tos gaduh motor panas hayang naon, hayang mobil tatangga make Honda Jazz. Atau motor teh dijual pakai DP ngajuk Honda Jazz. Geus meuli Honda Jazz tatangga ganti Alphard. Atuh stres hayang naon? Alphard bingung Honda Jazz dijual jak Alphard kemahi gimana dijual jak Alphard atau sare masak nyanggung di naon. Allah urusan dunia jangan melihat yang di atas, lihatlah yang di bawah agar kita banyak bersyukur. Kita bukan kurang rezeki, tapi sesungguhnya kita kurang bersyukur. Abi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Satu lagi, islahul qalbiyah. Islahul qalbiyah. Bersihkan hati kita. Selesai maulid Nabi jangan ada lagi yang marah-marah pada suami. Halo, sok aya melototan kaca loge aya. Ima suami itu mau dilayani dengan sempurna. Halo. Istri soleha itu bu, istri soleha. Setiap suami mau kerja, jasnya disiapkan, dasinya disiapkan, sepatunya disemir, mobilnya disiapkan, laptopnya disiapkan. Gitu untuk ibu. Itu ada calon ke pasar. Istri soleha itu menyiapkan kebutuhan suami. Suami berangkat kerja didoakan. Suami kerja, istri soleha duha. Suami kerja, istrinya duha. Gitu tuh ibu. Iya suami kerja OTW nyeblak. Halo, cung gitu cung. Suami kerja emang OTW nya nyeblak. Itu mah. Istri soleha, suami kerja, istrinya sholat duha. Doakan ayah berangkat kerjanya selamat di jalan, jaga pandangan, jaga hati, semangat bekerja agar mendapatkan rezeki yang berkah. Gitu enggak? Mendoakan suami. Halo, tuh suami datang disambut. Assalamualaikum, suaminya ibu teh dari dapur lompat ke depan buka pintu, di papa keringatan jadi lampu kekesen atau bukan ego.
Suami keringatan melakukan eko. Halo, Ima suami datang, assalamualaikum. Lupa ibu ke dapur suka tamu, pasti buka gerik siap. Halo, istri soleha itu menyambut suami dengan baik, panggilan yang indah. Ibu kepada suami panggilannya apa, Bu? Ayah, apalagi? Bebek? Aduh, bebek sampai diobras. Panggilan bebek sampai ada naruh bebek. Kemana beb? Dalam kampung menyampaikan dalam kampung. Hari bahasa dia aja kumaha si dong. Bebek mau si dong bebek kanal. Cuma bebek sare buat. Halo. Rajin panggilan kata-kata indah. Rasulullah itu ke istrinya panggilannya kata-kata indah, Bu. Ya Humairah, yang merah. Ibu suka nggak dipanggil sama istri suami ya Humairah? Entah udah gendut. Ya Humairah, yang kemerah-merahan, yang cantik, yang mensayangi, yang kucinta itu. Bahkan istri soleha setiap suaminya mau berangkat kerja selalu dikecup keningnya, kecup tangannya, masuk tanah. Ibu pahala nyium kening suami sami sareng nyium hajar aswad. Hajar aswad di Mekah jauh mahal dan belum tentu bisa mencium hajar aswad. Kalau ibu ingin pahala mencium hajar aswad, cium kening suami kamu, lamun suaminya hidup bayangkan hajar aswad. Ngan bedana hari hajar aswad mah seungit, hari tangan salaki. Halo, Bu, satu kecupan 70 dosa diampuni Allah. Satu kecupan, sakit itu 70 dosa. Lamun dia sebaraha. 140, sebaraha. Jadi ibu berbawa dosa, kecelakaan tangan salaki. Supaya dosa diampuni ku Gusti. Opat hiji islahul akidah, dua islahul tarbiyah, tilu islahul ibadah, opat islahul qol. Hiji nitip akidah, dua nitip pendidikan, tilu nitip ibadah, opat nitip hati bersih. Selesai maulid Nabi, mudah-mudahan opat mereka biasa diamalkan bulan sadayana. Sakit itu biasa didugingkan hampun terhadap kasur. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai tenang doa aja, Bu. Jadi amplop dan dua. Mohon kita dulu. Abdi maka dia teh sedang milarian atos tapi milarian amal. Abdi maka dia sedang milarian amplop milarian dulur. Sugana selalu rumah di pasihan dulu. Salah kene wae. Urang berdoa sadaya, urang selawatullah. Sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد صلى
وتنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عف أمة سيدنا محمد، اللهم فد أمة سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu bersama Rasulullah. Ya Allah, panggillah kami berziarah ke makam Nabiullah. Ya Allah, panggillah kami melaksanakan ibadah haji umrah di tahun ini ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, cukupi semua kebutuhan kami. Sehatkanlah badan kami, bahagiakanlah rumah tangga kami, soleh-solehakanlah anak-anak kami, istiqomahkan kami sampai kami wafat husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummatina. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami. Istiqomahkan ibadahnya ya Allah, berkahi sisa umurnya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Wa dhunuba azwajina wa zawjatina, ampuni dosa suami istri kami. Wa dhunuba auladina, ampuni dosa anak-anak kami. Wa dhunuba jaddina wa jaddatina, ampuni dosa kakek nenek kami. Wa dhunuba ikhwanina wa akhwatina, ampuni dosa saudara-saudara kami. Wa dhunuba masyayikh-masyayikhina, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mohon doanya. Saya insya Allah tampil di TV One dalam acara Damai Indonesiaku hari Minggu jam 1. Eta ge mun di onam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.